Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Raffiansa. Saya dari Prodi PJKR semester 2. Yang terhormat Bapak Haji Munawir selaku dosen desain pembelajaran. Saya di sini akan membuat video tentang kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, setiap sekolah pasti mempunyai kurikulum. Terus, apa itu fungsi kurikulum dalam sekolah? Fungsi kurikulum sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri mahasiswa untuk konsumsi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Setelah itu, kita cari awalnya dulu. Asal mula kurikulum. Awal mula kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rancangan Pembelajaran 1947. Terus, ada berapa kurikulum di Indonesia? Nah, dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga 2020, negara Indonesia memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Nah, sebagai pertanyaan, apa peran guru dalam kurikulum? Guru mempunyai peran banyak. Salah satunya sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana, guru berpartisipasi untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Nah, setelah kurikulum terbentuk, guru sebagai pengaplikasi. Yang kedua, adaptor. Peran guru sebagai adapter lebih dari hanya sebagai penyelaras atau penyelurus kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Nah, adaptor ini sebagai apakah murid ini cocok dengan kurikulum ini atau tidak. Selanjutnya, nomor 3. Pengembang. Peran sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Nah, apabila kurikulum dari pusat seperti ini, guru boleh mengembangkan, boleh menambahkan atau mengurangi. Yang keempat, peneliti. Fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan agar bahan ajar yang diberikan bisa mencapai tujuan atau tidak. Nah, peran peneliti ini ketika sudah semester akhir, kita lihat apakah tujuan atau kurikulum itu mencapai target atau tidak. Terus, dari semua kurikulum pasti ada tujuan dan perbedaan apa saja. Kan? Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947. Tujuannya menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum ini mempunyai tujuan itu mungkin karena baru terbentuk atau baru ada. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap
dalam satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. Jadi satu guru mengajar semua pelajaran dalam satu kelas. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus, lebih condong seperti kecerdasan tersendiri. Kurikulum 5 tahun 1975 menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI) untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keenam, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA, cara belajar secara aktif dan berorientasi kepada tujuan instruksional. Kurikulum ini condong kepada mahasiswa yang aktif, mulai dari segi bertanya atau mulai dari keaktifan mengerjakan tugas. Nomor 7, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Dalam kata lain, kurikulum ini bersifat kelompok dalam memecahkan masalah atau suatu. Dengan kata lain, diskusi. Yang 8, kurikulum 2004. Setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Yang ke-9, kurikulum 2006. Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar KD, standar kompetisi kelulusan SKL, dan standar kompetisi dasar SKKD. Yang ke-10, kurikulum 2013. Guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Mungkin itu saja video yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya masih tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.